Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba melanjutkan proyek aplikasi kasir sederhana ya, yang sebelumnya sudah kita mulai dengan pembuatan sebuah menu utama ya. Bagi yang belum menonton untuk video sebelumnya mengenai pembuatan desain menu utama ini, bisa ditonton di video saya sebelumnya ya. Kemarin kita sudah sampai pada bahasan membuat menu-menu seperti ini ya. Kita juga sudah membuat beberapa form di dalam menu utama ini. Ada menu form karyawan yang nantinya akan kita desainkan untuk menginput atau mengelola data karyawan. Ada data pelanggan ini yang nantinya akan kita gunakan untuk mengelola data pelanggan ya, dan ada data barang yang nantinya akan kita gunakan untuk mengelola jenis barang yang kita inputkan. Seperti itu. Kita akan lanjutkan untuk pendesainan form karyawan, form pelanggan, dan form barang. Kita tutup saja untuk memulai mendesainkan form karyawan, form pelanggan, dan form barang. Ini pastikan untuk debuggingnya sudah berhenti ya. Kalau sudah, kita akan fokus pada form karyawan terlebih dahulu. Kita buka. Jika form karyawan masih tertutup seperti ini, Anda bisa pergi ke bagian Solution Explorer ini. Kalau Solution Explorer tidak muncul di sini, Anda bisa klik View, terus Anda pilih Solution Explorer ini. Maka akan dimunculkan jendela Solution Explorer yang berisi item-item dari penyusun project yang kita buat. Kita buka form karyawan atau item form karyawan ini dengan cara double klik saja. Maka akan ditampilkan form karyawan. Kita ubah ukurannya sesuai yang kita inginkan dan kita masukkan beberapa item di dalam form karyawan ini. Kita tambahkan sebuah item toolbox ya, bahwa untuk mendesainkan form karyawan ini kita butuh toolbox seperti ini atau item-item yang bisa kita gunakan untuk mendesainkan suatu form. Jika toolbox tidak muncul di sini, Anda bisa klik View Toolbox ini ya. Oke, kita masukkan sebuah komponen label. Anda bisa double klik atau digerakkan. Nah, itu kita bisa ubah teksnya ini di bagian properties. Anda bisa klik kanan properties. Kalau sudah muncul di sini, ini kan jendela properties ya. Anda bisa klik kanan objek yang ingin diubah settingannya, pilih properties. Di sini adalah settingan untuk label 1 atau nama komponen label yang barusan kita masukkan tadi. Kita ubah teksnya di sini. Kita ubah menjadi data karyawan, misalkan seperti ini, untuk mengindikasikan bahwa form ini adalah form untuk pengelolaan data karyawan. Nah, ini akan berubah. Anda bisa merubah fontnya di bagian nilai properties font ya ini. Anda bisa klik tanda titik-titik ini untuk merubah jenis fontnya. Anda terserah saja ubah fontnya sesuai yang diinginkan saja. Akan seperti ini ya. Kalau Anda ubah dengan font yang lain, bisa Anda sesuaikan sendiri ya. Kalau sudah, kita tambahkan lagi komponen label dengan cara double klik atau bisa Anda dragkan ke wilayah form seperti ini. Kita ubah di bagian properties yang kita pilih ini atau komponen label ini. Propertiesnya yang paling utama adalah untuk teksnya. Di sini kan masih label 2 ya. Kita rubah menjadi nick. Terus kita tambahkan label lagi. Anda bisa mengcopy komponen label ini dengan cara tekan Ctrl+C dan Ctrl+V untuk mempastekan ya. Seperti ini. Anda tinggal rubah saja untuk teksnya di bagian propertiesnya jadi
nama ya, saya pakai huruf besar saja. Terus kita tambahkan lagi, Anda bisa copy dua komponen ini dengan cara blok saja, copy paste ya, pakai shortcut di keyboard Ctrl+C dan Ctrl+V ya untuk mempastekan. Di sini saya rubah untuk labelnya, saya rubah menjadi gender. Saya pakai huruf besar saja seperti ini. Terus di sini saya rubah menjadi TGL lahir. Satu lagi, kita butuh satu buah label lagi. Anda bisa copy paste di bagian sini. Terus saya rubah untuk teksnya menjadi alamat seperti ini ya. Anda bisa menata perataan dari komponen-komponen ini dengan cara mengeblok semua komponen yang ingin ditata seperti ini. Terus Anda bisa klik icon di atas menu ini ya. Di sini ada rata kiri, Anda bisa klik ini untuk bisa meratakan kiri, dan Anda bisa meratakan spasinya ini atau jarak antara komponen ini dengan mengklik tanda ini ya. Ini untuk menyamakan atau mengekwalkan spasinya atau jarak antar komponen. Anda klik, kita bisa klik, maka jarak antar komponen akan sama ya. Setelah itu kita tambahkan komponen lagi di toolbox. Kita searching saja di sini komponen yang bernama textbox ya, atau kotak isian. Nanti ini kita fungsikan untuk mengisi data nick ya, data untuk peletakannya. Terus nama sama, kita tambahkan komponen textbox di dalam form ini. Kita kopikan saja di atas ini, kita pastekan di sini untuk isian nama. Terus gender ini kita tambahkan item combo box ya, atau kotak pilihannya. Kita searching saja di sini combo box. Nanti combo box kotak pilihan ini akan berisi data laki-laki dan perempuan atau L dan P seperti itu. Terus tanggal lahir atau kotak isian tanggal lahir ini kita tambahkan komponen bertipe date time picker ya. Nah, ini date time picker ini kita gerakkan atau Anda bisa double klik seperti ini. Terus alamat ini kita masukkan atau kopikan saja komponen bertipe textbox ya. Anda bisa kopikan textbox yang atas yang sebelumnya kita tambahkan. Copy, pastekan di sini. Kita tinggal menyesuaikan layoutnya saja ya. Kita misalkan ratakan saja komponen ini dengan komponen ini. Tahan untuk memilih dua objek, Anda bisa klik objek yang satu, terus tahan tombol Ctrl di keyboard ya, terus pilih objek selanjutnya. Nah, Anda bisa meratakan objek yang terpilih ini rata tengah di sini ya. Nah, seperti itu lakukan untuk komponen yang lain ya, seperti ini. Biar agak simetris ya, atau lebih enak dilihat seperti itu. Oke, kita sesuaikan saja untuk ukurannya. Karena nama lebih panjang ya kita panjangkan. Terus gender ini berisi kotak pilihan. Kita bisa memasukkan item pilihannya di bagian tanda panah kecil ini ya. Anda klik tanda panah kecil ini, klik saja, terus kita pilih edit item. Kita masukkan item pilihannya. Misalkan saya masukkan pilihan L dan P. Ini kita enter saja ya untuk berlanjut ke pilihan selanjutnya. Enter P seperti ini. Terus kita klik OK. Maka di sini nanti akan bisa kita pilih nilai L atau P sesuai yang kita masukkan di sini tadi. Oke ya, kita ubah ukurannya karena datanya cuma satu karakter, kita kecilkan saja seperti ini. Oke ya. Setelah itu kita tambahkan lagi sebuah komponen bernama buton ya, atau tombol yang bisa kita klik ini ya. Kita dragkan saja di wilayah yang kita inginkan. Misalkan di sini. Nah, di tombol ini kita fungsikan untuk tombol simpan ya. Nah, kita tambahkan lagi satu tombol lagi, yang mana tombol ini nanti akan kita fungsikan sebagai tombol untuk menghapus data. Maka di sini di tombol buton 1 yang kita inputkan tadi,
kita ubah propertiesnya, kita pilih, kita pergi ke jendela properties, kita ubah saja di bagian teksnya, kita ubah menjadi simpan seperti ini. Sedangkan button 2 ini kita ubah teksnya menjadi hapus. Ini di tombol hapus kita juga bisa merubah warna dari tombolnya dengan mengubah settingan back color ini ya. Di settingan back color kita ubah, kita klik tanda kecil ini, kita bisa ubah warnanya di bagian custom saja. Misalkan kita ubah warnanya merah seperti ini. Sedangkan warna fontnya ini kan warna hitam ya, kita bisa ubah di settingan for color ini ya. Kita ubah di bagian sini, kita klik, kita pergi ke custom, misalkan kita ubah menjadi warnanya kuning seperti ini. Atau disesuaikan saja sesuai dengan selera ya. Ubah saja. Terus kita tambahkan lagi satu buah komponen di toolbox ini. Kita searchingkan saja komponen berjenis data green view. Nah, komponen ini nanti kita fungsikan untuk menampilkan data yang sudah kita inputkan ya. Kita sesuaikan saja untuk komponen data green view ini sesuai dengan yang kita inginkan saja ya, seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi komponen textbox ya, yang fungsinya untuk mencari data ya. Nanti kita tambahkan sebuah fitur untuk mencari data, di mana data ini adalah data karyawan yang kita inputkan. Kita tambahkan saja sebuah komponen textbox nih, atau kita kopikan saja dari textbox yang sudah ada di sini ya. Maaf, ini bukan textbox, tapi konteks kita hapus saja. Tambahkan komponen textbox, atau Anda bisa kopikan ini ya, textbox yang ini ya. Atau kita kopikan saja item yang sudah kita masukkan sebelumnya ini ya. Kita kopikan saja, copy, pastekan di sini. Akan saya letakkan di sini ya. Di sini nanti kita gunakan untuk mencari data. Kita tambahkan lagi di sini sebuah komponen label, kita kopikan saja komponen label ini, kita copy, terus pastekan di sini, kita atur layoutnya, terus kita ubah teksnya menjadi cari seperti ini ya. Ini kurang lebih Anda bisa sesuaikan sendiri untuk layoutnya. Kita bisa ratakan, rata tengah seperti ini ya. Sudah, kita coba jalankan untuk melihat apakah layoutnya ini sesuai yang kita inginkan atau belum ya. Kita klik start ini, kita buka untuk data karyawan. Nah, seperti ini ya. Ini kalau kita resize atau kita besarkan, nah, ini tidak ikut membesar ya. Nanti kita akan set bagaimana jika suatu komponen kalau kita formnya kita resize seperti ini, komponen yang kita atur ini bisa menyesuaikan sesuai dengan lebar form yang kita resize ini ya. Nah, itu kita ubah saja untuk settingannya, kita close saja. Nah, kita ubah supaya komponen data green view ini, kalau formnya ini kita resize, ukurannya juga akan menyesuaikan. Maka di sini kita bisa pilih untuk komponen data green view-nya. Kita bisa ubah di bagian settingan anchor ini ya, anchor ini ya. Kita pilih tanda kecil ini, panah kecil, terus kita pilih supaya data green view ini atau komponen data green view ini bisa menyesuaikan form ke arah kiri, atas, kanan dan bawah. Kita pilih seperti ini. Kita klik ini, maka data green view ini ukurannya akan menyesuaikan formnya ini sesuai dengan yang kita pilih tadi, menyesuaikan di bagian atas, bawah, kiri dan kanan. Kita cek hasilnya seperti apa, kita klik start, kita buka untuk form karyawan. Jika ini kita resize ya, form data green view akan mengikuti formnya. Ini kan form ya. Ini data green view-nya. Jika kita lihat seperti ini, untuk
text box cari ini ya, ini kan text box cari ya, ini belum menyesuaikan form ya, kita buat menyesuaikan juga. Kita close saja. Di sini di text box ini kita ubah di properties anchor juga ya, ini ya, agar bisa menyesuaikan kiri, atas dan kanan ya. Kita cukup perlu ini ya, karena cuma bisa yang kita harapkan cuma bisa menyesuaikan di bagian ini. Terus kita klik start untuk melihat apakah desain kita sesuai yang kita harapkan. Nah, sudah menyesuaikan. Itu ada di properties anchor ya, seperti ini. Nanti yang kita harapkan atau desainnya nanti ketika tombol simpan ini kita klik, ini kan masih belum berefek apa-apa ya. Ketika tombol simpan ini diklik, maka data yang kita tuliskan di sini, ini kan sudah ada pilihan laki-laki dan perempuannya sesuai dengan settingan yang kita ubah tadi. Ini tanggal juga bisa kita pilih tanggalnya. Nanti kita desainkan ketika tombol simpan ini kita klik seperti ini, data yang kita tuliskan ini akan masuk ke sebuah database dan datanya akan tampil di bagian data green view ini. Makanya kita harus buat terlebih dahulu database-nya atau alat tampungnya. Dimana ketika kita klik tombol simpan ini, data yang kita ketikkan di sini atau kita pilih di sini akan masuk ke sebuah penyimpanan yang kita sebut dengan database, dan itu akan kita tampilkan di data green view ini. Nah, desainnya nanti seperti itu. Maka kita buat dulu tempat simpanannya atau kita sebut dengan database-nya untuk menyimpan data yang kita tuliskan di sini. Nah, kita close saja, kita buat database-nya dulu. Untuk membuat database itu ada berbagai macam database ya. Yang paling mudah sendiri dan saya rasa itu sudah ada di kebanyakan laptop atau komputer, kita akan gunakan database Microsoft Access ya, seperti ini. Anda bisa cari saja Access seperti ini ya. Access ini sebenarnya gabungan dari produk Microsoft Office ya. Ya, seperti Anda ketahui bahwa Microsoft Office itu ada Word, Excel, PowerPoint lah. Sebenarnya juga ada lagi yang namanya aplikasi Access ini, yaitu untuk membuat sebuah database. Kita buka saja untuk aplikasi Access-nya, akan dimunculkan tampilan seperti ini. Kita akan buat sebuah database, kita klik database kosong ini. Nah, di sini kita buat nama database-nya apa. Di sini bahwa database kosong itu akan diletakkan di folder ini ya. Anda bisa merubah folder ini atau di mana database Anda letakkan itu, bisa klik tombol ini ya. Ini, terus Anda pilih di mana lokasi database itu akan Anda taruh. Misalkan di sini saya taruh di desktop saja. Terus namai saja database-nya sesuai nama yang Anda inginkan. Misalkan app data. Misalkan saja ya, Anda bisa namai terserah saja. Terus Anda klik OK. Maka di sini akan terbuat, ini belum terbuat tapi sudah terset bahwa lokasi database yang akan kita buat nanti akan diletakkan di desktop ini dan namanya ini. Kita tinggal buat saja. Maka akan ditampilkan tampilan seperti ini ya, tampilan untuk membuat sebuah database. Di sini akan terlihat tabel-tabel yang ada di dalam database yang kita buat tadi ya. Otomatis akan ditambahkan satu buah tabel ya, atau tabel 1. Ini kita edit saja dengan klik kanan. Kita pilih tampilan desain ini ya. Kita namai tabelnya misalkan TBL karyawan. Nah, ini Anda namai terserah saja sebenarnya, tapi kita sepakati saja namanya TBL_karyawan ya. Usahakan jangan ada spasi ya dalam penamaan sebuah tabel. Kita klik OK. Nanti tabel ini akan kita gunakan untuk menampung data karyawan yang ada di aplikasi yang akan kita buat tadi. Di sini kita buat kolom-kolom tabelnya. Di TBL karyawan ini ada kolom, biasanya ada kolom nick, ada kolom nama. Terus kita tambahkan lagi sesuai yang tadi ya, yang kita desainkan ini ya. Kita sesuai yang kita desainkan tadi, bagian form
ini ya tadi ya, mana formnya ini di bagian form ini tadi ada untuk isian nick, nama, gender ya, gender kita buatkan saja untuk isian gender. Kita buat seperti ini ya, gender kita tuliskan saja misalkan JK seperti ini. Terus ini kita tambahkan lagi untuk isian tanggal lahir ya, kita isi misalkan TGL saja seperti ini ya, atau sebenarnya Anda bisa namai terserah ya, tapi nanti kalau Anda namai sesuai dengan keinginan Anda, nanti kodenya juga akan beda. Anda samakan saja supaya untuk mempermudah ya. Terus ini kita kasih alamat saja seperti ini. Terus untuk tipe data masing-masing kolom ini kita sesuaikan saja, bahwa nick ini tipe datanya adalah kita buat teks singkat saja, nama teks singkat, jenis kelamin teks singkat, untuk tanggalnya ini kita buat untuk jenis tanggalnya adalah tanggal dan waktu ya, seperti ini. Terus Anda juga bisa merubah untuk settingan kolom nick ini, teks singkat ini maksimum karakternya ada berapa ya, Anda bisa batasi. Misalkan nick ini kita buat maksimum karakternya ada 5, atau Anda sesuaikan terserah saja. Untuk nama ini Anda bisa sesuaikan untuk ukuran bidang atau maksimum karakternya, Anda rubah 100 saja. Terus JK ini karena hanya berisi satu karakter L dan P tadi yang berisi data gender ini, ukuran bidangnya kita buat 1 saja. Terus tanggal waktu kita defaultkan saja, untuk alamat kita ubah misalkan 200 seperti ini ya. Nah, itu kita bisa simpan seperti ini ya. Kita sudah berhasil membuat database yang di dalam database tersebut terdapat TBL karyawan dengan konstruksi untuk tabel karyawannya, kolom-kolomnya terdiri dari kolom nick, nama, JK, tanggal lahir, dan alamat. Nanti Anda bisa tambahkan lagi untuk komponen-komponen yang lain, misalkan nomor telepon, email, dan lain-lain ya. Otomatis di sini juga akan Anda tambahkan komponen untuk bisa menuliskan data tersebut. Kita close saja, ini kita pastikan di save. Pastikan lokasi Anda menyimpan tadi diketahui ya. Di sini saya menyimpan di desktop ya. Kita klik close saja. Terus kita kembali pada desain project yang kita buat tadi. Kita kembali ke data karyawan. Langkah pertama, kalau sudah kita membuat database-nya tadi, kita akan buat sebuah pemrograman atau biasa kita sebut dengan modul untuk mengkoneksikan aplikasi yang kita buat ini dengan database yang kita buat tadi. Nah, maka dalam hal ini kita akan tambahkan sebuah komponen di dalam project yang kita buat ini, komponen bertipe modul. Kita klik kanan untuk menambahkan sebuah komponen modul di bagian project Anda ini, di bagian Solution Explorer ya. Anda klik kanan, terus klik add ini, terus Anda pilih modul. Anda namai saja nama modulnya apa, itu misalkan saya namai modul koneksi ya. Anda klik OK, maka akan ditambahkan sebuah item bertipe modul. Bahwa item modul itu bisa kita gunakan untuk menampung kode-kode pemrograman atau sebuah sub-sub prosedur kode pemrograman yang bisa diakses di area lain atau di form lain. Misalkan kita tuliskan sebuah blok pemrograman di wilayah modul koneksi ini, nanti blok kode pemrograman di modul koneksi ini bisa kita akses di wilayah lain, misalkan di wilayah kode pemrograman di form karyawan. Makanya nanti untuk modul koneksinya atau sebuah blok pemrograman untuk menghubungkan database, saya tulis di bagian item berjenis modul ini, yaitu item untuk menampung blok-blok kode pemrograman yang bisa diakses di wilayah lain. Sini nanti akan kita tuliskan blok-blok kode pemrograman atau bisa kita sebut dengan sub-sub prosedur. Kita tuliskan di wilayah ini ya. Ini kan kerangka dari sebuah modul ya. Jadi nanti ya
blok-blok kode pemrogramannya atau subprosedurnya akan kita tuliskan di wilayah sini. Ya, pertama kita akan buat sebuah variabel yang untuk menampung data koneksinya. Bahwa untuk membuat sebuah variabel di dalam Visual Studio ini menggunakan bahasa pemrograman Visual Basic, aturannya adalah Anda tuliskan public nama dari variabelnya as db connection db connection db connection ini ya. Ini adalah format penulisan sebuah variabel ya. Variabel kan sesuatu yang memiliki nilai ya. Anda tuliskan publik jika variabel yang Anda tuliskan ini bisa diakses di wilayah lain. Maka Anda tuliskan publik. Kalau Anda hanya ingin variabel ini hanya bisa diakses di wilayah modul ini, maka di sini Anda rubah menjadi dim seperti ini. Atau mendimensikan sebuah variabel bernama CONN ini terserah saja untuk namanya, tapi kita sepakati untuk nama variabelnya adalah con seperti ini dengan double N. As ini adalah sebagai ya variabel ini sebagai data apa, dimana kita buat sebuah variabel ini kita publikkan saja ya. Public con adalah sebuah koneksi oleh DB, di mana oleh DB adalah koneksi untuk Microsoft Access ya, DB connection. Berarti kita buat sebuah variabel bernama con ini bersifat publik adalah sebagai koneksi data akses. Kita tuliskan seperti ini, oleh DB connection. Setelah itu kita tambahkan lagi sebuah subprosedur atau sebuah blok kode pemrograman yang nantinya bisa kita akses di wilayah lain. Maka di sini untuk membuat subprosedur yang bersifat publik, kita gunakan kode pemrograman public sub connect, misalkan seperti ini. Kita enter saja, maka akan dibuatkan sebuah blok kode pemrograman atau kita sebut dengan subprosedur yang bersifat publik yang nantinya bisa kita akses di wilayah lain seperti itu. Oke, setelah itu kita buat lagi sebuah variabel yang bersifat lokal ya, dengan menggunakan bahasa pemrograman dim. Kita buat variabel str adalah sebuah string, di mana string ini adalah di dalam bahasa pemrograman bernilai teks ya, atau sebuah karakter. Jadi variabel dengan nama str ini berlaku di wilayah koneksi ini karena bersifat lokal. Kita buat namanya str adalah sebuah string, di mana string ini adalah tipe data berupa karakter huruf, angka maupun simbol ya. Kita sama dengankan saja nilainya dengan connection string ya. Bahasanya adalah connection string, di mana connection string itu adalah berupa baris kode pemrograman yang digunakan untuk menghubungkan sebuah database, di mana database yang kita pakai adalah database Access. Maka di sini untuk stringnya ini kita masukkan teks atau baris kode pemrograman untuk mengkoneksikan database MS Access di internet ya. Kan database kan tidak hanya akses saja ya. Ini kalau Anda pakai database lain ya connect stringnya juga akan beda. Misalkan seperti ini, Anda pilih di web ini ya. Ini berisi connection string untuk database yang lain ya. Untuk koneksi string database access, Anda bisa lihat di sini ya. Kita pilih yang bagian standar saja. Kita copy saja ini untuk akses yang 2007, 2010, 2013 ya. Kita copy saja di connection stringnya.
kita bisa pastekan di sini ya. Nah, ini adalah connection string untuk database akses. Dimana yang kita ubah nanti adalah di bagian sini atau source-nya. Nah, source-nya ini adalah letak database Microsoft Access tadi atau yang kita buat tadi. Lokasinya di mana? Atau bisa kita ubah dengan cara memasukkan sebuah nilai settingan yang nantinya kita masukkan nilainya adalah lokasi dari database kita. Maka di sini kita buat sebuah variabel di dalam aplikasi ya, bukan variabel bersifat kode pemrograman ini. Kita buat variabel di aplikasi Visual Studio-nya. Anda bisa klik project ini, Anda bisa pilih app toko properties. Kita pergi ke bagian setting ini. Di bagian setting ini kita bisa menuliskan sebuah variabel yang kita bisa isi dengan nilai sesuatu ya. Di mana kita buat saja di sini, kita klik di sini ya, kita ubah. Misalnya kita ubah dengan nama lokasi underscore data seperti ini. Tipenya adalah string. Kita save saja di bagian sini. Nah, saja berarti kita sudah berhasil membuat sebuah nilai settingan bernama lokasi data, di mana lokasi data ini nanti bisa kita isi dengan suatu nilai. Karena nilainya nanti akan kita desainkan adalah lokasi database-nya. Kita close saja. Nah, di sini kita ubah saja di bagian lokasinya di sini, source-nya ini kita hapus. Terus kita tambahkan baris untuk memanggil dari nilai settingan yang kita buat tadi. Caranya adalah dengan menulis my setting, kita tulis lokasi data. Nah, seperti ini. Jadi nanti kita bisa masukkan di bagian my setting lokasi data ini dengan lokasi database-nya. Ya, seperti itu. Setelah itu kita enter untuk beralih ke baris kode pemrograman selanjutnya. Ini kan satu baris pemrograman ya, bahwa kita membuat sebuah variabel bernama str adalah sebuah string di mana nilainya adalah sama dengan connection string suatu database. Yaitu di sini kita buat lagi sebuah variabel atau kita panggil saja variabel con yang sudah kita buat ini. Kita panggil con bahwa nilainya kita sama dengankan dengan sebuah OLEDB connection baru yang dimana connection-nya adalah sama dengan variabel str, dimana con tadi kan sebuah variabel publik dengan tipe OLEDB connection ya. Nah, terus di sini kita sama dengankan nilai variabel con ini dengan sebuah koneksi OLEDB baru dengan connection string sesuai dengan variabel str ini. Variabel str ini. Setelah itu kita buat semacam blok kode pemrograman try atau kode pemrograman untuk menguji coba apakah baris pemrograman yang kita tuliskan di sini. Ini adalah blok kode pemrograman try ya. Cara buatnya tadi mudah saja, Anda ketikkan try, Anda enter saja, otomatis di sini akan terbuat sebuah kerangka bahasa pemrograman try. Bahasa pemrograman try ini akan menguji baris pemrograman yang ada di sini. Jika ada error, maka akan dijalankan baris pemrograman yang ada di sini. Seperti itu. Terus di bagian sini kode pemrogramannya adalah kita buat kode pemrograman if con state atau status dari variabel con itu masih tertutup ya, atau connection-nya belum dibuka, maka kita akan coba buka variabel con ini dengan cara open seperti ini. Jadi bahasa pemrograman if itu adalah bahasa pemrograman dengan kriteria tertentu ya. Misalkan ini adalah satu blok pemrograman if ya. Jika
variabel count nilainya atau statusnya itu tertutup, maka dijalankan di sini. Atau variabel count itu dibuka. Tapi jika kode pemrograman di sini itu ada error atau variabel count ini tidak bisa terbuka, maka kita coba buatkan sebuah blok pemrograman yang kita tuliskan di sini. Misalkan saya tuliskan MSG box atau sebuah bahasa pemrograman untuk memunculkan sebuah pesan koneksi gagal, misalkan seperti ini. Terus kita bikin tipe MSG box-nya adalah FB critical, misalkan seperti itu. Itu kita bisa hapus untuk nilai settingan my setting ini. Kita ubah nilainya menjadi seperti ini. Terus kita save saja. My setting, save seperti ini. Ini perlu kita lakukan karena jika koneksinya gagal, maka database dengan lokasi setting ini tidak bisa dihubungkan. Maka kita kembalikan nilai lokasi datanya ini menjadi 0 lagi. Setelah itu bisa kita tutup aplikasinya N seperti ini, karena kita gagal menghubungkan database sesuai dengan connection string ini. Ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Oke, seperti ini. Setelah itu kita pergi ke bagian ini, jangan lupa di save aja ya supaya tidak terjadi masalah nanti jika ada komputer mati ya, karena sudah Anda simpan. Kita pergi ke bagian menu utama ya, karena form yang pertama muncul itu adalah menu utama ya. Kemarin menu utama itu namanya adalah form 1. Kita buka saja ini ya. Kita buka jendela pengkodean di form menu utama ini dengan klik view kode seperti ini. Nah, ini kemarin sudah kita sampai di sini ya. Bagi yang belum nonton video, bisa Anda tonton video saya sebelumnya. Ya. Oke, terus kita fokus saja pada sebuah event, yaitu di bagian sini ya. Yaitu event ketika form 1 di load atau terbuka ya. Kita tambahkan baris pemrograman di sini. Di mana baris pemrograman ini nanti akan coba memanggil koneksi yang sudah kita buat di modul koneksi. Ya, kita pergi ke form 1 ini ya. Kita tuliskan saja, misalkan kita pakai bahasa pemrograman if dulu. If my setting, lokasi data ini kan setting yang kita buat di bagian sini tadi ya, namanya ada lokasi data, nilainya sama dengan 0 atau kosong seperti ini, dan maka berarti kan kita belum memasukkan nilai di variabel setting yang kita buat ini dengan nama lokasi data. Maka di sini kita tampilkan sebuah kotak pesan MSG box data database belum dipilih, misalkan seperti ini. Kita pilih tipe message-nya, biasanya adalah FB information saja seperti ini. Setelahnya kita buat sebuah jendela untuk memilih database yang kita buat tadi. Dimana di sini kita akan buat sebuah variabel bernama OFD, di mana OFD ini adalah sebuah new open file dialog atau kotak dialog untuk memilih sebuah file. Berarti OFD ini adalah sebuah variabel yang bertipe open file dialog. Setelah itu kita lakukan settingan pada variabel OFD ini. Anda bisa tuliskan seperti ini, OFD setting, bukan setting ya, OFD title
Nah, ini berisi titel dari open file dialog. Misalkan Anda kasih titelnya adalah pilih database MS akses, misalkan seperti ini. Terus di sini Anda bisa tambahkan lagi nilai settingan OFD multi select, atau kita seleksinya kita hanya seleksi satu tunggal ya, maka multi selectnya kita falsekan saja nilainya. Setelah itu kita bisa tambahkan filternya, atau yang hanya bisa dipilih itu hanya database akses. Kita tambahkan filter, sama dengan filternya kita tulis akses database seperti ini. Terus kita kasihkan garis tegak lurus, tipe datanya atau ekstensinya adalah ACCDB, ya, ACCDB seperti ini. Ini adalah ekstensi untuk akses tadi ya, database Microsoft Access tadi. Nah, seperti ini. Setelah itu kita buat sebuah bahasa pemrograman if OFD show dialognya adalah dialog OK, atau yang kita klik nanti tombol OK, maka yang terjadi di sini kita tuliskan adalah my setting nilai lokasi data akan bisa sama dengan OFD file name. File name ini ya yang enggak ada S-nya ya. File name seperti ini. Nah, itu kita save my settingnya. My setting save. Harus di save ya. Setelah itu kita baru menjalankan subprosedur koneksi tadi. Ya, ini kan subprosedur yang kita buat. Salah. Oh, namanya connect ya ini ya. Kita panggil di sini namanya connect sesuai dengan nama subprosedur yang kita buat di modul koneksi. Nah, seperti ini. Ini ya. Setelah itu, ini kita bisa tambahkan kode pemrograman else ya. Ini masih dalam blok bahasa pemrograman if ini ya. Ini ketika kita klik di sini, maka di sini akan ikut terblok adalah satu blok kode pemrograman if ya. If jika my setting lokasi datanya itu masih belum terisi atau sama dengan kosong, maka dijalankan perintah ini ya. Nah, kita yang saya jelaskan tadi. Tapi kalau lokasi datanya sudah terisi, maka kita langsung saja panggil untuk variabel connect tadi. Nah, ini ya. Kalau kita koneksikan saja, connect seperti ini. Oke ya. Nah, seperti ini. Jadi ini satu blok kode pemrograman if. Jika my setting lokasi data ini belum terisi, maka kita tuliskan baris kode pemrograman di sini. Di sini akan ditampilkan sebuah pesan bahwa database belum dipilih. Setelah itu lanjut ke baris pemrograman selanjutnya, yaitu kita buat sebuah variabel bernama OFD adalah sebuah open file dialog. Terus di sini kita buat baris pemrograman seperti ini, di mana di sini adalah men-setting nilai variabel OFD pada settingan titel. Kita buat titelnya seperti ini. OFD multi selectnya kita false supaya nanti kita hanya bisa memilih satu saja, satu file saja. Nah, ini OFD filter ini adalah kita filter hanya yang bisa dipilih adalah hanya database akses saja. Setelah itu kita buat sebuah bahasa pemrograman if. Jika OFD show dialognya adalah OK, atau kita tekan tombol OK pada show dialog ini, maka nilai dari settingan lokasi data ini akan kita sama dengankan dengan lokasi atau file name yang kita pilih pada dialog open file dialog tadi. Lalu kita simpan, baru kita jalankan modul connect. Tapi jika ini kalau tidak atau selain tombol OK yang kita pilih, maka di sini bisa kita tambahkan modul else ini ya, atau bahasa pemrograman else. Di sini kita tuliskan, kita matikan timer yang kemarin kita buat ya, supaya nanti tidak ada error.
timer stop. Setelah itu kita tutup aplikasinya dengan kode pemrograman N seperti ini ya. Jadi yang kita tambahkan untuk kali ini adalah ini ya. Saya rasa atau mudah-mudahan penjelasan saya bisa dimengerti ya. Itu kita akan coba jalankan. Kita klik start ini ya, akan muncul seperti ini, database belum dipilih. Kita klik OK, maka nanti akan ditampilkan variabel OFD tadi, di mana OFD tadi adalah sebuah open file dialog. Nah, ini adalah sebuah open file dialog ya, atau sebuah form open file dialog, di mana kita akan memilih database yang kita buat tadi. Letakkan di desktop, tadi databasenya adalah app data ya, kita klik ini, terus kita klik buka. Nah, ini berhubung komputer saya bahasa Indonesia, ini tulisannya buka ya. Nah, tapi kalau bahasa Inggris punyanya open ya. Open itu atau sama dengan OK ya, seperti yang kita tuliskan ini ya. Maka akan terhubung database yang kita pilih tadi dengan aplikasi yang kita desain. Ini sesuai dengan baris pemrograman ini tadi, bahwa ketika setting data ini belum ada nilainya, maka dia akan menjalankan open file dialog ini. Kita pilih database-nya, maka akan kita koneksikan selanjutnya dengan menjalankan prosedur connect. Kalau kita jalankan lagi, maka tadi sudah tidak muncul ya, karena di sini nilai lokasi setting data ini sudah berisi data ya. Nah, maka untuk selanjutnya tidak perlu kita pilih lagi, karena emang sudah ada datanya di sini, di data lokasi data ya maksudnya ya. Ya, berarti ini kalau tidak ada error, berarti kita sudah berhasil menghubungkan database MS Access ke aplikasi yang kita desainkan ini. Oke ya, seperti itu. Mungkin untuk video kali ini kita akhiri sampai di sini ya, biar tidak terlalu panjang. Nanti untuk form barang, pengeditan form karyawan ini kan belum kita buatkan kode pemrogramannya ya, supaya tidak terlalu panjang. Nguploadnya saya sudah tidak terlalu lama, nanti kita bagi menjadi beberapa part. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.